Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini menyambung renungan kemarin dengan judul Dari Taman Menuju Kota. Kita tahu rencana Bapa yang disimbolkan oleh taman yang adalah kita manusia yang masih diuji oleh ular. Ada ular di sana, ada 2 pohon, dan kemudian diproses sedemikian sehingga kita menjadi kota Yerusalem baru yang adalah mempelai Kristus, ya, mempelai anak domba. Nah, sekarang kita mau bicara prosesnya, ya, karena banyak orang menganggap kejatuhan Adam itu adalah suatu yang tidak direncanakan Bapa di sorga gitu, ya. Jadi Bapa di sorga memberikan kehendak bebas mutlak dan tiba-tiba Adam jatuh dan kagetlah Bapa di sorga, dan ya akhirnya buru-buru dibuat penyelamatan, dirancanglah kematian Yesus di salib, ya, untuk menebus umat pilihan Tuhan. Setelah itu sebagian orang lempar ke neraka. Itu cerita-cerita yang seperti itu sudah umum dipercaya dalam kekristenan. Tapi kita mau melihat sekarang apa yang Alkitab katakan, ya. Nggak peduli apa yang orang lain bicara dalam kekristenan, kita nggak peduli. Yang penting kita mau lihat apa yang Alkitab katakan mengenai kejatuhan Adam secara khusus. Apakah benar Adam itu bisa disebut jatuh, ya, atau memang dirancang begitu? Mari kita baca dulu, ya. Roma pasal 8. Ini ayat yang sering saya baca, tapi hari ini kita harus baca 3 ayat ini, ya. Saya pakai versi LAI, ya. Roma 8 ayat 19 sampai 21. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Perhatikan ini, ya. Seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, artinya jatuh ke alam kesia-siaan, alam maut, alam yang dikuasai iblis ini akibat dosa ini. Bukan oleh kehendaknya sendiri, bukan oleh kehendak makhluk itu, termasuk bukan oleh kehendak Adam, bukan kehendak Hawa, semuanya bukan. Tetapi oleh kehendak Dia, ini dianya huruf besar, oleh kehendak Bapa di sorga, ya, yang telah menaklukkan makhluk itu, jatuhkan ke dalam alam maut melalui pohon pengetahuan itu, ya. Nah, setelah itu, tetapi ada maksud Bapa di sorga di situ, ayat 21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Tujuannya tuh supaya nanti setelah dijatuhkan, ya, tapi ada pengharapan di sini dikatakan bahwa makhluk itu dibebaskan lagi, tapi masuknya ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah dulu ini, sons of God ini yang dipersiapkan Bapa di sorga, itu yang kita bicarakan kemarin, dari taman sampai kota. Ada mempelai dulu anak domba, selesai dulu itu, boleh kita katakan itu buah sulung. Baru setelah itu mempelai anak domba itu, Wahyu pasal 22 ayat 17 yang terakhir itu, dia menawarkan air kehidupan kepada seluruh makhluk, ya. Akhirnya pasal 21 ayat 4 Wahyu mengatakan tidak ada lagi maut, nggak ada lagi air mata, nggak ada apa, semua upah dosa itu habis, ya, karena ada ministry daripada mempelai anak domba itu, ya. Jadi rencana Bapa, jadi Adam itu jatuh bukan karena kehendak Adam sendiri, tapi memang suatu proses yang Bapa lakukan supaya manusia dijatuhkan dulu ke dalam alam maut itu melalui pohon pengetahuan itu, ya. Dirancang memang begitu. Memang pohon pengetahuan itu harus dimakan oleh manusia sebagai suatu proses, ya, supaya manusia menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Karena rencana Bapa kan Kejadian 1 ayat 26 itu jelas, baiklah kita menjadikan manusia, semua manusia itu, supaya serupa dan segambar dengan kita. Bagaimana prosesnya? Melalui 2 pohon. 2 pohon itu prosesnya, ya. Manusia makan dulu pohon pengetahuan, jatuh dia ke dalam alam kebinasaan, alam kesia-siaan, ya, alam maut, dikuasai iblis. Kemudian Yesus datang yang merupakan simbol daripada pohon kehidupan. Yohanes 10 ayat 10 katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, yang disimbolkan oleh pohon kehidupan itu, ya. Nah, jadi tidak ada dalam proses ini sesuatu yang mengejutkan bagi Bapa di sorga gitu. Karena manusia punya kehendak bebas mutlak. Nggak ada kehendak bebas mutlak, saudaraku. Kita punya kehendak jelas itu. Kita punya pikiran, perasaan, kemauan, dan kehendak, dan harus bertanggung jawab untuk apapun yang kita perbuat.
Adam itu bertanggung jawab untuk kejatuhannya. Walaupun kejatuhannya itu dirancang oleh Bapa di sorga. Jelas ayat pasal Roma 8 itu ayat 19 sampai 21. Saudara renungkan itu bagian ayat ini ya. Ini bagian daripada glorification by faith itu. Jadi Adam itu bertanggung jawab karena dia pribadi, dia punya kehendak, dia punya pikiran, dia punya perasaan sendiri ya. Tapi di balik itu ada tangan Bapa yang misterius bekerja, merancang segala sesuatunya, menentukan segala sesuatunya. Jadi Bapa di sorga yang menentukan segala sesuatu. Karena Roma juga pasal 11 mengatakan segala sesuatu berasal dari dia, oleh dia, artinya bergerak oleh dia, dan kepada dia, kepada tujuan-tujuan Bapa, kepada maksud Bapa, kepada kemuliaan Bapa, begitu. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di alam ini yang mengejutkan Bapa di sorga gitu. Seolah-olah burung jatuh pun tidak ada yang terjadi di luar kehendak dia. Jadi mari saya baca dulu satu ayat ya, mengenai proses ini. Mazmur 139, bahwa seluruh hari-hari kita telah tertulis dengan detail ya, yang merupakan proses ya. Mari saya baca dulu Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat aku selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya, enggak sebagian, semuanya tertulis ya. Apa yang tertulis? Hari-hari yang akan dibentuk ya, sebelum ada ya satupun daripadanya. Jadi kalau saya lah ya, masih sebagai bakal anak ya, embrio apa namanya itu ya, dalam kitab Tuhan sudah tertulis hari-hari yang akan saya lewati, berapa tahun nanti saya, apa akan begini saya, itu semuanya detail itu, karena Bapak rambut kepala kita pun terhitung oleh Bapa di sorga. Jadi nggak ada istilahnya Adam jatuh dalam arti dia Bapa di sorga kaget gitu ya. Enggak. Kematian Yesus sudah dirancang itu. Wahyu pasal 13 ayat 8 dia bilang anak domba Elohim sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Jadi udah dirancang segala sesuatunya ya oleh Bapa kita di sorga. Saya senang punya Bapa di sorga yang menentukan segalanya ini. Jadi kita aman kan. Nah kan ngeri kalau punya Bapa di sorga, atau dia memberi kehendak bebas mutlak. Kayak setan katanya itu tadinya Lucifer memuji-muji Bapa di sorga, tiba-tiba dia sombong, udahlah kita berontak. Kaget nanti, ngeri ya kalau begitu. Nah nanti kalau misalnya ada lagi yang berontak gimana? Ya, nggak begitu ceritanya, itu dongeng konyol itu ya. Enggak, Bapa di sorga yang menentukan semuanya. Iblis pun itu makhluk ciptaan itu, kita udah tahu tuh, ular di kitab Kejadian itu dijadikan oleh Bapa di sorga itu untuk suatu maksud ya. Nah jadi kita sedang diproses ini Bapak Ibu Saudara ya. Masing-masing kita punya prosesnya sendiri-sendiri ya. Nggak usah lihat orang lain punya prosesnya sendiri. Kita punya proses sendiri dan kita sedang diproses supaya menjadi serupa segambar dengan dia dan berkuasa di muka bumi ini. Puji Tuhan kalau kita ditentukan sebagai buah sulung, artinya matang duluan. Yakobus 1 ayat 18 ya. Bahwa kita menjadi ciptaan buah sulung ya, artinya matang duluan. Artinya kita akan dipakai ketika kedatangan Tuhan ya, Roma 8 ayat 19. Saat anak-anak Elohim itu tampil, itulah saat kita tampil sebagai buah sulung. Ya karena udah matang duluan, diproses duluan ya. Dan saudara aku tahu ya, kalau prosesnya itu enteng-entengan aja nggak akan menghasilkan sesuatu yang berharga. Saya beri contoh, misalnya segumpalan besi lah ya. Ditempa dia, diproses, dibakar apa semuanya, jadilah tapal kuda. Kalau tapal kuda kan nggak terlalu mahal itu kan. Setelah itu dibakar lagi, ditempa lagi, dihajar lagi, dibentuk lagi, dijadikan jarum-jarum. Kan jarum-jarum lebih mahal itu ya. Ditempa lagi nih si jarum-jarum ini, dibakar lagi, diproses lagi, sedemikian akhirnya jadilah dia onderdil daripada arloji, jam. Kan mahal itu ya. Jadi makin seseorang ditempa, dihajar dengan penderitaan, dihajar dengan banyak masalah, tantangan, penderitaan, dia akan menjadi berharga di hadapan Bapa di sorga. Walaupun di hadapan manusia mungkin nggak ini, tapi di hadapan Bapa di sorga, kalau di hadapan manusia kan yang berharga itu orang yang apa? Ya orang kaya, yang penampilannya bagus, yang nggak ada masalah, yang kelihatannya orang Kristen yang baik-baik apa begini ya, begitu kan? Tapi kalau udah di hadapan Bapa di sorga nggak gitu. Orang yang paling dihajar, dibentuk, diremukkan, didisiplin, batinnya akhirnya mencintai Bapa di sorga, batinnya menjadi itu yang berharga di hadapan Tuhan. Semogalah kita ini ya, Bapak Saudara, kesimpulannya semoga kita ini ditempa, diproses lebih dulu matang lah, supaya nanti kita tampil di akhir zaman, Tuhan datang,
dan kita memulihkan segala sesuatu juga ya, membawa segala sesuatu masuk ke dalam rencana Bapa. Haleluya, amin.